Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pidana atas nama terdakwa Osi bin Haryanto kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk acara hari ini, pembacaan putusan, majelis akan bacakan yang poin-poinnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 3 Pitsus 2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Osi bin Haryanto, tempat lahir Kendari, umur tanggal lahir 25 tahun 1 Februari 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun 3, Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana atau Jalan Kamboja 2, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan, yaitu 1 dari penyidik tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021. Penuntut umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2022 nomor 3 Pitsus 2022 PT KDI tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini. 2. Penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2022 nomor 3 Pitsus 2022 PT KDI. 3. Penetapan hakim tanggal 3 Januari 2022 nomor 3 Pitsus 2022 PT KDI tentang penetapan hari sidang. 4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus 2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut, tidak kami bacakan. Dakwaan disusun secara alternatif, yaitu pertama,
atau kedua atau ketiga yang masing-masing melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berikutnya pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika. Berikutnya pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang narkotika. Membaca surat tuntutan pidana dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Fauzi bin Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzi bin Haryanto selama 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa Fauzi bin Haryanto sebesar 800 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 5 saset paket narkotika jenis sabu ukuran kecil jenis sabu dengan berat neto 3,4891 gram, 40 buah plastik saset kosong, 1 buah kaleng bertuliskan Surya Gudang Garam Merah, 1 unit timbangan digital warna hitam, 5 potongan solasi warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia warna biru, 4 buah pipet yang ujungnya runcing, 1 buah solasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus 2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Fauzi bin Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 800 juta rupiah, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 5 saset paket narkotika jenis sabu ukuran kecil jenis sabu dengan berat neto 3,4891 gram, 40 buah plastik saset kosong, 1 buah kaleng bertuliskan Surya Gudang Garam Merah, 1 unit timbangan digital warna hitam, 1 potongan solasi warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia warna biru, 4 buah pipet yang ujungnya runcing, 1 buah solasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Telah membaca akte permintaan banding yang diajukan oleh Fauzi bin Haryanto sebagai terdakwa. 2. Relas pemberitahuan permintaan banding. 3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara. Menimbang bahwa permintaan banding terdakwa diajukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus 2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa ternyata terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus 2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar,
sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa kepolisian dari data Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 22.15 WITA bertempat di Jalan Kamboja 2, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 3,4891 gram dan barang bukti lainnya berupa 40 buah saset kosong, 1 unit timbangan digital, 4 buah pipet ujungnya runcing, 1 buah solusi warna hitam yang ditemukan di dalam dos TV, 5 buah potongan solusi warna hitam yang ditemukan di dalam kaleng rokok ukuran kecil yang bertulisan gudang garam, serta 1 unit handphone merek Nokia warna biru milik terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Andi yang berada di lapas kelas 2A Kendari. Dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat handphone dengan seseorang yang mengaku bernama Andi yang akan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 12 WITA, Andi memberikan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem tempel sebanyak 5 gram, bertempat di kampus lama Jalan Bunga Matahari, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang ke kos-kosan. Saya ulangi, membawa pulang ke kos-kosan terdakwa di Jalan Kamboja 2, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dan kemudian terdakwa membaginya menjadi 5 saset dengan paket 45. Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 sendok pipet, setelah itu terdakwa mengkonsumsi. Setelah itu terdakwa menyimpan 5 saset sabu tersebut di kaleng rokok ukuran kecil di kamar kos terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, nomor lab PP 01.27A.27A5.07.127 tanggal 7 Juli 2021 menyimpulkan bahwa 5 saset paket berisikan kristal bening yang disita dari terdakwa Osi Haryanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Menimbang bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal karena sudah memenuhi rasa keadilan, begitu juga dengan status barang bukti sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus 2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021 telah sesuai menurut hukum, karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dikuatkan, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat pasal 130, saya ulangi, mengingat pasal 193, 241 ayat 1, 242 KUHP dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku. Mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 590 Pitsus /2021 PNKDI tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Ahmad Fauzi SHMH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Berton Sihotang SHMH, dan H. Selamat Riyadi SHMH, masing-masing hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggotanya, dibantu Iwayan Puja Artawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa. Demikian putusan. Dan demikian pemeriksaan perkara ini di tingkat banding kami anggap selesai dan sidang ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.